Prabowo bersyukur atas putusan Mahkamah Konstitusi. Pendukung Prabowo gelar aksi cukur massal pasca putusan MK. TKN ungkap pertemuan dengan parpol lain usai penetapan sah KPU. Dua helikopter Malaysia tabrakan saat sesi latihan. Halo, selamat selamat pagi. pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami ya pada pagi hari ini ya. Setelah sekian lama, nggak sekian lama juga ya, baru kemarin kita ketemu. Baru pagi kemarin, sekarang kita ketemu lagi di Betul pagi hari sekali. ini. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi yang sehat, happy, banyak rezeki ya. Nggak ngegantung kalau mungkin sekarang lagi apply kerjaan gitu kan. Dan semoga saja informasi-informasi yang kami hadirkan pada pagi hari ini bisa mengawal pagi hari Anda jauh lebih semangat lagi. Dan bagi Anda yang mungkin dalam kondisi yang hari ini dalam kondisi yang lagi kurang enak badan, semoga saja doa kami semoga Anda selalu dalam kondisi yang lekas sembuh. Betul sekali. Kalau gitu untuk Wira sendiri bagaimana kabarnya? Baikkah? Oh, tentu Oh, menjelang baik. pokoknya kita Kenapa harus kita semangat menjelang ya. baik? Karena pada pagi hari ini kita akan mengawal Anda bukan hanya dari program Menyapa Pagi, Menyapa Malam. Ke hari ini pun nanti kami di pukul ya kurang lebih jam 9 pagi kami akan menghadirkan breaking news yang harapannya kami bisa nantinya memantau bagaimana pergerakan terkait pengumuman Presiden di tahun 2024. Betul, karena Senin kemarin kita sudah melihat ya hasil dari sidang MK yang ternyata diputuskan bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih Yes. menjadi Presiden Indonesia. Betul sekali, dan terkait banyak sekali berita-berita yang menggemaskan, yang positif tadi, kami juga masih memiliki banyak sekali informasi dari Mahkamah Konstitusi yang memang kabarnya hingga saat ini masih banyak sekali pro kontra seperti itu. Tapi sekali lagi mudah-mudahan informasi yang kami hadirkan ini bisa tetap membuat mood Anda, semangat Anda pada pagi hari ini jauh lebih baik lagi. Saya Wira Ananta. Saya Selis Regar, inilah Menyapa Pagi, Simpo TV. Simpo TV selengkapnya. Ya, selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung. Kami punya informasi dari Mahkamah Konstitusi pemirsa, di mana ini Mahkamah Konstitusi juga sudah menolak ya, telah menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pasangan calon presiden Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Betul sekali Wira, sebelumnya juga para hakim konstitusi telah membacakan perkara yang dimohonkan oleh para pelapor. Memenangkan pasangan calon nomor 2, Mahkamah tidak memiliki keyakinan adanya pelanggaran pemilu dalam kegiatan dimaksud serta korelasinya dengan perolehan suara salah satu pasangan calon sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil-dalil pemohon berkenaan dengan nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan melahirkan abuse of power yang terordinasi dengan tujuan memenangkan pasangan calon nomor 2 dalam satu putaran pada pemerintah pusat dan seterusnya adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahas selanjutnya berkaitan dengan pelanggaran prosedur pemilihan umum. Dalil mengenai siaran pers aku berkaitan dengan siaran pers yang disampaikan oleh Bawaslu. Dalam perspektif ini atau konteks ini, dalil mengenai siaran pers aku bukan merupakan persoalan yang harus dipermasalahkan lagi, karena sepenuhnya merupakan tanggung jawab Bawaslu dan sebagian besar telah ditindaklanjuti. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum, menurut Mahkamah, dalil-dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran prosedur pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya. Oleh karena itu, jika masih terdapat fakta hukum dalam persidangan, baik yang didalilkan atau tidak didalilkan oleh pemohon, belum dinilai dan dipertimbangkan, Mahkamah meyakini hal tersebut tidak dapat membuktikan adanya relevansi dengan signifikansi perolehan suara atau hasil
yang merupakan prinsip dasar dalam mengungkap perselisihan hasil tentang pemilihan umum sebagaimana diamanatkan dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan Mahkamah Aku adalah putusan yang dipandang telah tepat berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum dalam persidangan dan telah memenuhi prinsip-prinsip hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berwenang mengadili permohonan Aku. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Aku. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan, amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Masih seputaran tentang berita putusan dari Mahkamah Konstitusi, pemirsa. Ini usai pembacaan putusan oleh Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Presiden terpilih Prabowo Subianto ini mengaku bersyukur atas proses persidangan sengketa Pilpres 2024 yang kabarnya sudah selesai. Dan Prabowo mengaku saat ini dirinya dan tim tengah bersiap untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto bersyukur bahwa proses di MK telah selesai. Hal ini merespon soal putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi yang bergulir sejak 27 Maret hingga 22 April 2024. Prabowo mengatakan bahwa dirinya dan seluruh jajaran Kabinet Koalisi Indonesia Maju akan melakukan persiapan untuk menghadapi masa yang akan datang. Lebih lanjut, ia pun mengucap terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan kepadanya, serta berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang telah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Kita bersyukur proses di Mahkamah Konstitusi sudah selesai dan kita sekarang tentunya melakukan persiapan untuk menghadapi masa depan. Saya kira itu dari saya. Ya, kalau nggak salah hari Rabu kita akan ke KPU. Saya kira itu saja. Terima kasih semua masyarakat, terima kasih dukungannya, terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang sudah menjalankan tugas yang berat. Saya kira itu saja. Terima kasih kepada semua unsur, semua pihak yang telah bekerja keras. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Nah, gini dong, kalau sudah hasilnya ketahuan ya, Mbok ya jangan berantem. Kita lebih baik kan berpikir bagaimana ke depannya gitu kan, Indonesia ini bisa dibangun dengan berbagai perbedaan pendapat, perbedaan suku bangsa, budaya, tetapi menjadi kesatuan. Justru kalau nggak berbeda bukan Indonesia kan. Betul, melihat Prabowo juga sudah bersyukur atas hasil sidang, kita juga bersyukur ya Wira ya, karena ini sudah tidak ada lagi polemik-polemik ataupun aksi-aksi yang mungkin kemarin-kemarin juga banyak demo dan ini sudah selesai. Kalau udah bersyukur itu waktunya syukuran. Oh Asik, betul. bagus Seperti ya. berita selanjutnya Bridging ya. gue bagus banget nih. Ini ada puluhan relawan pendukung Prabowo Gibran yang menggelar doa bersama atas putusan Mahkamah Konstitusi di sebuah pondok pesantren kawasan Marganjaya, Kota Bogor pada Senin malam. Dan dalam acara syukuran itu mereka bahkan melakukan aksi cukur massal sebagai bentuk kekompakan dan persatuan. Puluhan relawan Prabowo Gibran ini berkumpul di Pondok Pesantren Nurul Ihya, Kelurahan Margajaya, Kota Bogor, usai mengikuti syukuran pasca hasil putusan MK pada Senin malam. Sambil halal bihalal Idul Fitri, para relawan juga menggelar doa bersama demi keutuhan bangsa di bawah pasangan presiden terpilih. Usai sujud syukur, masa lalu berbaris melakukan cukur massal secara bergantian. Aksi ini sengaja digelar sebagai simbol persatuan dan kekompakan bangsa di masa mendatang.
Sementara para relawan mengaku sempat menunda pesta kemenangan pasangan Prabowo Gibran lantaran harus menunggu hasil gugatan sengketa pemilu. Relawan Samawi Kota Bogor melakukan sujud syukur sekaligus tasyakur atas hasil Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada hari ini, dan sudah menandakan dan diputuskan bahwa kemenangan Prabowo Gibran sebagai Presiden RI ke depan dan Wakil Presiden RI ke depan itu sudah dipastikan melalui putusan Mahkamah Konstitusi dengan ditolaknya gugatan dari pasangan 01 dan 03. Tadinya kami akan melakukan syukuran pada hasil quick count ataupun hasil daripada putusan KPU pada tanggal 20 yang lalu. Tapi karena ada gugatan, kami tunda dan kami lakukan syukuran pada kesempatan kali ini. Himbauan kami kepada masyarakat, pertama yang memang memilih Prabowo Gibran tentunya dibolehkan untuk bersyukur, tetapi tidak berlebihan karena ini adalah kemenangan Indonesia secara keseluruhan. Begitu juga bagi pendukung pasangan 01 dan 03 yang gugatannya ditolak oleh MK juga tidak mengumbar kekecewaan, karena kita ingin Indonesia ke depan adalah Indonesia yang maju, Indonesia yang damai dan harmoni. Makanya kita bersama-sama rangkul semua pihak agar menyudahi segala konflik yang timbul ketika proses pemilu Pilpres pada 2024 nanti. Para relawan berharap seluruh masyarakat dapat kembali bersatu pasca berlangsungnya Pilpres demi kemajuan bangsa di masa mendatang. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Sultoni, Sinpo TV, melaporkan. Nah, gini dong, kalau udah lihat kan seneng banget ya kalau tadi ini ada unsur bapak-bapaknya, anak muda yang cukur rambut, itu sebagai bentuk upaya syukuran atas apa yang sudah diperoleh, bahwa sekali lagi ini adalah bentuk berterima kasih atas proses pemilu, proses demokrasi yang sudah berjalan dengan baik dan lancar, walaupun mungkin memang ada banyak sekali warna di belakangnya. Tapi sekali lagi yang perlu kita highlight adalah bukan warnanya, tetapi bagaimana pada akhirnya proses demokrasi ini berjalan dengan lancar. Betul sekali, Wira. Seperti di berita selanjutnya nih, ada relawan emak-emak yang tergabung dalam gerakan Persatuan Perempuan Peduli Pancasila menggelar aksi cinta damai di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Benar banget, kalau tadi sebelumnya ada bapak-bapaknya, ini ada emak-emaknya. Ini mereka kompak banget menggunakan topeng berwajah 3 capres yang berkonsultasi di Pilpres beberapa waktu yang lalu sebagai tanda aksi cinta damai. Pasca putusan hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, puluhan emak-emak turun ke jalan dan melakukan aksi damai di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Dengan mengenakan topeng berwajah Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo, puluhan emak-emak yang mengatasnamakan dirinya Gerakan Persatuan Perempuan Peduli Pancasila ini meminta kepada seluruh relawan paslon Presiden 01 dan 03 untuk legowo menerima hasil putusan MK yang sudah final dan tak bisa diganggu gugat tersebut. Tadi kami menunggu hasil putusan MK. Ya, dari pagi kami sudah menunggu hasil putusan MK dan alhamdulillah MK sudah memutuskan untuk menolak gugatan 01 dan 03. Tetapi ya demi bangsa saya pikir sudahlah ya, MK sudah putuskan, saatnya kita harus berdamai, bergandeng tangan untuk membangun bangsa. Jadi sudah tidak ada lagi 01, 02 dan 03. Semua adalah masyarakat Indonesia. Bu, harapannya bagi pendukung-pendukung 1 dan 03 apa harapannya, Bu? Harapan untuk pendukung 01 dan 03 semoga legowo ya menerima putusan MK, karena apa yang diputuskan MK itu adalah sudah putusan akhir ya, jadi kita harus legowo aja, dan yang menang pun tidak boleh jumawa ya, karena ini hanya dari rakyat untuk rakyat, jadi kita harus tetap damai. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Lucu Senang, sekali ya Wira kalau melihat ada emak-emak, bapak-bapak, bahkan generasi muda Bapak-bapaknya juga ikut. cukuran, Iya. ibu-ibunya dandan ya tadi? Iya, dandan dan melakukan Dandan, aksi terus damai. masak-masak Masak-masak. biasanya, dan yang biasanya paling penting juga kita makan-makan bareng. Ini Betul. sekali lagi bukan sekali lagi hanya untuk bersyukur atas Betul. apa yang sudah diperoleh oleh Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, tetapi lebih kepada pesta demokrasi yang sudah berjalan dengan lancar, Betul. Sel. Ini juga Kayak bentuk begitu. rasa sayang mereka terhadap negara Indonesia yang sudah melahirkan
presiden yang bisa nantinya menaungi mereka nanti. Menaungi, memberikan wakil Betul. representasi untuk Indonesia yang jauh lebih baik di 5 tahun ke depan lagi. Betul sekali. Semoga aja sekali lagi beda pilihan itu wajar Mbak Mirsa, tapi yang tidak wajar adalah ketika sudah beda pilihan masih sakit hati. Jangan ya, pilihannya harus tetap Indonesia. Kita Betul. bergeser ke informasi yang lainnya ya. Yes, ada usai putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan pihak pendukung ya. Ini seperti apa? Kita akan tetap hadirkan Betul. sesaat lagi, Sally. Tetap Karena di sekali lagi ini masih ada Mahkamah Oh. Konstitusi ya. betul sekali. Kenapa? Kamu kayaknya gak sabaran banget sama informasi ini. Betul. Kamu gak Pengen sabaran apa deg-degan bacain berita ini? dua-duanya kayaknya deh. Oke. Kami balik setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Aduh, enak banget deh yang lagi makan mie pedas. Mie Aku takut tadi mau sebut merek loh. Tapi nanti gak apa-apa ya kalau semuanya ada salah satu brand mie instan yang mau endorse kita atau mungkin justru jadi sponsor kita. Boleh lah kita Kita bacain menerima berita ya. sambil makan mie instan pagi-pagi. Jangan lupa pakai Betul. nasi karena itu ciri khas orang Indonesia. Iya. Gitu. Makanya itu kayak nasi. Oke, Nah, Wira. biar kita lebih lengkap lagi ya menemani makan mie instan Anda pada pagi hari ini, mungkin sama coklat dingin Anda pada pagi hari ini, kami punya berita yang bisa menghangatkan suasana Anda di mana ada usai putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan pihak 01 dan 03. Ini pengamat politik Ujang Komarudin yang kemarin saya wawancarai ya, ini Wow. menilai bahwa PDI Perjuangan kini lebih tertarik membuka komunikasi dengan pemerintah baru ketimbang menggulirkan hak angket di DPR. Tanya itu, hal itu terbukti dari ungkapan kader PDI Perjuangan soal hak angket yang nyatanya hanya masuk angin belakang. Aduh, dikerokin dong ya. Betul. Ini juga ada berikut cuplikan wawancara Syam Hakbung pada program Menyapa Malam yang tayang Senin kemarin. Nah, kita bicara PDIP. Nah, PDIP kan sama juga, yang tadinya bersemangat mendorong hak angket kan enggak juga. Artinya kan ini ingin membangun komunikasi dengan pemerintah yang baru, ingin bersahabat dengan pemerintah yang baru. Nah, ini masih berita terkait Ujang Komarudin ya, pengamat politik yang kemarin juga sudah hadir di studio Sinpo TV dan sempat berdiskusi bersama kita bersama. Ini menjelaskan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto ini bakal bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Namun dirinya belum dapat memastikan apakah PDI Perjuangan akan merapat ke barisan pemerintah Prabowo Gibran karena hal itu adalah hak prerogatif sang Ketua Umum Partai Berlambang Banteng. Tetapi apakah memang nanti bisa masuk koalisi pemerintahan atau menjadi oposisi, ya itu ada di tangan Ibu Megawati, kita tunggu saja. Tetapi kita lihat nanti pertemuan Prabowo dengan Megawati akan terjadi. Apakah berkoalisi itu soal waktu, ya, tentu pilihannya ada pada Ibu Megawati sendiri. Ya, Wira, kalau melihat ada partai di luar koalisi yang bergabung, Wira menilainya bagaimana nih? Aduh, saya bingung, saya harus menjawab sebagai apa ini. Ini masalahnya siaran live Oh, gitu loh, iya, saya ya. nggak mungkin menjawab itu. Produser saya pastinya- sudah ketawa-ketawa ya di MCR, tapi satu hal yang pasti kalau semuanya memang ada partai yang kemarin sempat berkompetisi bersama seperti itu kan. Lalu ada cuitan-cuitan manja itu yang keluar di berbagai sosial media seperti itu. Ya tentu kita harapannya kalau memang positif untuk Betul. bangsa negara ya kenapa enggak kan ya, Betul Sel, sekali, kayak karena begitu. pastinya Prabowo pun juga membuka peluang ya buat partai yang ingin masuk Kalau ke koalisi. bahasanya Kang Ujang tuh rekonsiliasi. Oh, Tuh. rekonsiliasi. Betul. Ngerti ora rekonsiliasi. Aku juga kemarin itu baru sempat bertanya, ternyata rekonsiliasi ini adalah cara ya, secara sederhana ada sebuah cara untuk bisa sama-sama membangun bangsa antar partai politik seperti itu, membangun kepercayaan bersama. Nah, kalau tadi ada Prabowo dan juga Megawati, ini ada tanggapan nih dari Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid yang menjawab persoalan bertambahnya parpol yang merapat pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Loh, kok banyak? Dan Nusron tak menampik adanya kemungkinan tersebut. Namun dirinya menjelaskan pihaknya masih menunggu penetapan sah presiden dan wakil presiden terpilih dari KPU yang akan ditetapkan pada Rabu hari ini. Yes, betul banget.
Rencana pembentukan koalisi baru pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil pemilu sangat mungkin terjadi. Sekretaris TKM Prabowo Gibran Nusron Wahid tak menampik rencana pertemuan antara paslon terpilih Prabowo Gibran dengan ketum partai politik di luar koalisi Indonesia Maju. Meski demikian, Nusron menjelaskan pihaknya masih menunggu agenda resmi KPU untuk mengesahkan Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil kontestasi Pilpres 2024. Pindah lagi, yaitu tanggal 2 Rabu MK ini, yaitu penetapan dan pengesahan pemenang pemilu sekaligus penyerahan SK yang kemungkinan ada dua kan KPU. Udah jamnya saya jam 10 pagi. Nah, mungkin setelah penetapan KPU nanti untuk menjawab pertanyaan dari Kompas, pasti akan banyak kejadian-kejadian politik setelah itu. Setelah tanggal, saya yakin beberapa partai-partai pendukung, baik pendukung 01 maupun pendukung 03 yang akan menyatakan bergabung rekonsiliasi, membangun koalisi baru dalam pemerintahan di Bapak Prabowo Gibran nanti, pasti juga tidak mau GG Mongs, kalau orang Jawa itu. GG Mongs itu mendahului, ya kan, mendahului waktu. Tidak mau buru-buru, first to first, ya kan. Karena ini sudah putus MK, maka satu langkah lagi keputusan KPU, itulah saat momennya untuk melakukan komunikasi dan saatnya melakukan rekonsiliasi maupun rekonsiliasi pembentukan koalisi baru, membangun di situ. Mungkin waktunya adalah sampai di situ dan itu nanti akan terus berjalan sampai di bulan Oktober yang nanti formatnya akan terbentuk pada sidang pembukaan sidang umum MPR pertama maupun sidang umum pelantikan DPR sampai pelantikan menteri dan pelantikan presiden itu nanti baru akan terbentuk di situ. Jadi masih ada waktu proses 6 bulan. Meskipun saya yakin proses komunikasinya itu tetap sudah dilaksanakan sejak selesai pemilu kemarin hari ini. Tapi langkahnya pasti akan semua menunggu dari keputusan resmi dari KPU yang akan dilaksanakan pada hari Rabu nanti. Dari Jakarta, Fahriza, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Nambahnya koalisi 0103 ini memang banyak sekali menimbulkan banyak pertanyaan. Betul. Seperti itu ya. Tapi kalau sekali lagi akadnya adalah untuk membangun bangsa, ya kenapa enggak? Kenapa tidak? Nah, ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh pengamat politik Ujang Komarudin yang menyatakan bahwa sejumlah partai politik yang tergabung dalam koalisi 01 dan juga 03 akan merapat ke pemerintah Prabowo Gibran. Hal itu dikatakan Ujang dalam program Menyapa Malam yang ditayangkan pada Senin kemarin di Simpo TV. Nah, kalau misalnya berbicara dari kubu 01 dan 03 ini siapa lagi Kang yang kira-kira bakal bergabung? Kalau misalnya Nasdem kan udah terang-terangan seperti itu. Nah, ini siapa lagi Kang yang kira-kira kalau pengamatan Kang Ujang kayaknya bakal gabung nih ke pemerintahan Prabowo Gibran nantinya? Saya sudah lama PKB itu nunggu waktu. Ya, kenapa ukurannya PKB nunggu waktu? Ya, pertama DNA PKB tidak pernah jadi oposisi. Oke, itu jadi menguatkan untuk PKB akhirnya gabung ke pemerintahan lagi? Ya, selalu di pemerintahan. Yang kedua, kalau tidak gabung pemerintahan kan cenderung dikerjai. Ya, sekarang sudah ada suara-suara tuh misalkan Gus Ipul ya, Saifullah Yusuf mengatakan perlu regenerasi di PKB. Nah, ini kan bahasa halus ingin mengganti kepemimpinan di PKB. Ini kalau Caiminnya ada di oposisi bisa selesai, tapi kalau masuk pemerintah kan ada perlindungan juga. Kalau tidak ada deal-deal politik. Jadi kelihatannya PKB akan masuk pemerintahan. Lalu P3 kita tahu Pak Mardiono sudah menjalin komunikasi. Dan analisa saya jauh-jauh hari sebelum angket itu rame, P3 saya sudah masuk dalam skema bagi saya waktu itu menganalisa masuk pemerintahan. Karena yang paling mudah untuk katakanlah didekati ya gitu. Karena apalagi mohon maaf P3 sekarang sedang berjuang ya di Mahkamah Konstitusi untuk bisa naik 4%. Karena keputusan KPU tidak lolos 4% itu. Kita tunggu nanti di MK apakah bisa 4% atau tidak. Artinya kan butuh juga untuk membangun konsolidasi partai untuk masuk pemerintahan. Nah, kita bicara PDIP. Nah, PDIP kan sama juga yang tadinya bersemangat mendorong hak angket kan enggak juga. Artinya kan ini ingin membangun komunikasi dengan pemerintah yang baru. Ingin bersahabat dengan pemerintah yang baru. Tetapi apakah memang nanti bisa masuk koalisi pemerintahan atau menjadi oposisi, ya itu ada di tangan Ibu Megawati, kita tunggu saja. Tetapi kita lihat nanti pertemuan Prabowo dengan Megawati akan terjadi.
Apakah berkoalisi itu soal waktu. Ya, tentu pilihannya ada pada Ibu Megawati sendiri. Lalu kita bicara PKS. PKS sudah menjalin komunikasi juga saya lihat, tetapi ya PKS-nya 50-50, masih setengah-setengah. Mungkin kalau dapat 2 menteri masuk, tapi kalau dapat 1 menteri juga rugi PKS-nya. Bisa jadi ya setengah-setengah lah kalau PKS itu. Masih seputaran bagaimana nantinya pemerintahan Prabowo Gibran ini akan bergulir. Kalau tadi sebelumnya ada statement dari Ujang Komarudin bagaimana pada akhirnya banyak sekali partai politik ya yang akhirnya bahasa kerennya tuh tabayun begitu ya. Menjalin komunikasi ya kan, walaupun mungkin banyak sekali itulah ya. Tapi satu hal yang pasti ini ada Bang Zulhas ya, atau Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN yang mengaku belum ada pembicaraan mengenai jatah kursi menteri di internal Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Hal itu dikarenakan Zulhas menilai masing-masing partai di Koalisi Indonesia Maju masih menunggu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ditetapkan secara sah sebagai pemenang Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Zulhas saat menghadiri acara syahwalan bersama DPP PAN dan Insan Media. Zulhas mengatakan penetapan pemenang Pilpres 2024 akan dilakukan pada Rabu 24 April 2024. Setelah itu pembicaraan politik pun akan dibahas bersama. Oleh karenanya Zulhas meminta agar seluruh pihak dapat bersabar menunggu sebab proses politik akan dijalankan sesuai tahapan yang semestinya. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah menolak seluruh permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU atau sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan oleh 2 pemohon dari kubu pasangan Capres-Cawapres 01 dan 03, yakni Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. MK menyebut bahwa permohonan gugatan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud tidak beralasan hukum, sehingga MK menolak permohonan sengketa Pilpres yang diajukan oleh Anies Mohaimin. Wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media. Mendadak 2 kali lagi. Dibilang sekarang Pak Zul susah banget ketemunya. Kapan dong ngajak kami kumpul-kumpul? 2 kali jadi langsung kita jawab kontan aja permohonannya yang WA ini. Besok teman-teman media kita ajak makan siang bareng. Jadi teman-teman dari media kapan saja WA, kontak, ketemu apapun dengan saya atau teman-teman lain yang sudah dikenalkan tadi. Ada Yoga, ada Ferdi Lula, Yandri, Mas Toto, Pangeran, Alay Dauler, Sadik, Bimo Arya, Ekam, semua di sini. Seko. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Ya itu tadi ada berita di mana pada akhirnya banyak sekali partai-partai yang sudah mulai merapat untuk memberikan dukungan terbaiknya. Saya jadi kebayang kalau semuanya itu di salah satu menteri kita ini ada Mas Farel Bramastya. Farel Bramastya gitu kan. yang udah berhasil ya. Iya, Menang. yang sudah berhasil gitu kan. Saya yakin sekali sih market ibu-ibu gitu kan, ya kan. Ibu-ibu pengajian seperti itu yang suka banget nontonin sinetronnya dari maghrib sampai malam tuh, itu pasti bakal merapat sekali ya ke ke program-program pemerintah, karena ini adalah salah satu cara yang memang efektif banget untuk bisa deket sama masyarakat. Betul. Dan yang juga menjadi sorotan adalah kemarin itu sempat pada saat pemilihan ini ada loh salah satu seniman kita ya, komedian lebih tepatnya, yang berhasil mendapatkan suara itu dari jalur independen atau DPD. Ada Bang Komeng Alfiansa. Ini juga yang menarik perhatian dari foto ya, foto dari pencoblosannya. Gitu kan. Kan kalau katanya Bang Komeng kan tagline-nya kan menjadikan Senayan makin uhuy gitu kan. Boleh lah ya next kalau ada waktu kita diundang untuk ngobrol-ngobrol barengan kita di Menyapa Pagi gitu kan. Ada uhuinya ya. Yang penting ada uhuinya, itu yang bikin heboh. Kita masih banyak informasi lainnya yang akan kami hadirkan, ya Sel? Betul sekali Wira, pastinya Anda tetap menonton kami di Menyapa Pagi Yes, Simpo TV. kami balik setelah yang satu ini. Halo,
Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Yes, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Menyapa Pagi Sinpo Sinpo TV. Kami menyapa Anda di seluruh Indonesia. Buat yang nonton melalui siaran TV, yang nonton di siaran YouTube kami, semoga saja Anda pada pagi hari ini semakin semangat ya. Jangan lupa sarapan. Dan yang pastinya jangan lupa juga untuk selalu nonton program kita pada pagi hari ini. Betul, ini juga ada berita yang menyenangkan nih. Apalagi yang menyenangkan pada pagi hari ini, Sel? Menang nih, 4-1 atas Yordania. Wow. Itu gimana ya ceritanya? Tim nasional Indonesia ini memastikan diri lolos ke perempat final Piala Asia U23. Kepastian ini diperoleh usai Garuda Muda membungkam Yordania dengan skor 4-1. Ya, dengan hasil ini Indonesia dipastikan lolos dengan predikat runner-up grup A. Yes! Timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 setelah mengalahkan Yordania 4-1 pada laga pamungkas grup A di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha pada Minggu 21 April 2024 malam. Di menit ke-21, Garuda Muda mendapatkan hadiah penalti setelah Rafael Struijk dilanggar Amer Jamus di kotak 16 pas. Marcelino maju sebagai eksekutor berhasil mengecoh kiper Ahmad Junaidi dengan mengarahkan tendangan ke sisi kanan gawang. Skor pertama 1-0 untuk Indonesia. Timnas Indonesia bahkan bisa memperbesar keunggulan pada menit ke-40. Umpan tanpa melihat Rido yang naik membantu serangan diakhiri tembakan melengkung Witan yang bersarang ke pojok kanan gawang Yordania. Di babak kedua, Yordania bermain lebih agresif. High press coba diterapkan untuk membuat para pemain Timnas Indonesia U23 tidak leluasa menguasai bola. Strategi itu pun berjalan cukup baik. Indonesia kesulitan mengembangkan permainan dan kerap berada dalam tekanan. Meski begitu, Timnas Indonesia justru bisa mencetak gol ketiga pada menit ke-70. Marcelino lagi-lagi tampil impresif hingga menambah keunggulan Indonesia menjadi 3-0. Di menit ke-79, Yordania berhasil memperkecil skor. Upaya Justin Hapner memblok tembakan pemain Yordania justru membuat bola berubah arah dan masuk ke gawang Hernando Ari. Garuda Muda akhirnya kembali menambah skor pada menit ke-86. Lemparan jarak jauh Pratama Arhan disambut sundulan Komang Teguh di muka gawang lawan yang berhasil merobek gawang Yordania. Skor berubah jadi 4-1 hingga pertandingan berakhir. Dengan hasil ini Indonesia dipastikan lolos sebagai runner-up grup A, mendampingi Qatar yang lolos sebagai juara grup ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Sementara di kuarter final Indonesia sudah ditunggu lawan berat, yakni tim Korea Selatan. Tim Liputan, Sinpo TV, melaporkan. Congratulations sekali lagi untuk Indonesia Muda U23 ya, bener ya? Betul. Tapi seumuran Wira, nih sama saya aku. kan juga sedikit menonton nih. Kenapa? Yang menjadi perhatian saya itu ternyata Marcelino ngegolin. Oh, Wow. gitu. Kamu suka banget ya digolin kayaknya. Aduh. Enggak, bolanya Bolanya ya, digolin, bolanya bolanya. digolin. Ini kenapa sih kameramen pada Tahu ketawa ya, semua? kenapa Heran ya? saya. Bolanya digolin, Betul, ya kan? bolanya. Karena bukan hanya kameramen yang suka digolin atau Kelly yang suka digolin. Ini kan Presiden Jokowi juga suka digolin. Wow. Karena ini terbukti Presiden Joko Widodo ini mengapresiasi para pemain Timnas Indonesia yang berhasil membantai Yordania tanpa ampun dengan skor 4-1 dalam pertandingan AFC U23 Asian Cup Qatar 2024. Hal itu dikatakan langsung oleh Jokowi usai meninjau panen raya jagung di Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Yes. Yang kemarin kan sore sudah saya sampaikan, kita berdoa bersama-sama agar terjadi gol yang sebanyak-banyaknya dan juga jangan sampai ada kartu merah, ya semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ngantuk saya ini juga. Jadi ya dapat 4 gol lah kita, bagus. Dan pemainnya sangat cantik, sangat bagus, sangat rapi, sangat membangun strategi untuk menuju ke gawang untuk gol. Saya kira juga kelihatan. Ya. Wah, kayaknya ini para pemain bola nih bakal ini ya siap-siap untuk KPR nih kayaknya. KPR itu apa? KPR kredit kepemilikan rumah. Oh. Gue berasa kelihatan banget ya umur gue kayaknya berapa sekarang.
Karena pastinya kalau semuanya habis menang, itu yang Oh, satu hal yang iya. pasti kan biasanya dapat bonus bener dari sekali. presiden, iya kan? Ih, Sal, lu gitu banget deh. Aku memperlihatkan usiaku yang sesungguhnya. Oke, ini masih berita seputaran Presiden Jokowi ya. Kalau tadi sebenarnya Presiden Jokowi memberikan apresiasi, selamat, congratulations untuk Garuda Muda U23 kita. Ini sebelumnya Presiden Jokowi juga bersama-sama dengan sejumlah menteri ini bermain sepak bola dengan anak-anak di Provinsi Gorontalo, Sulawesi. Hal itu guna mendukung persiapan Timnas Indonesia U23 melawan Yordania di Doha, Qatar. Ya, ini persiapan kita menghadapi Jordania nanti malam. Harus disiapkan, semua harus disiapkan, strateginya dibangun, pemainnya kondisinya fit semuanya, skillnya juga baik. Persiapan ini sore hari ini di Gorontalo akan berimbas pada pertandingan di Doha, Qatar antara Timnas Indonesia dan Jordania. Mendoakan semuanya, berdoa bersama-sama agar timnas kita, timnas Indonesia U23 di Piala Asia betul-betul bisa menguasai lapangan, bisa membuat gol sebanyak-banyaknya. Nggak ada kartu merah. Sally suka main bola? Enggak, cuma nontonin aja. Nontonin apanya? Bolanya? Pemain-pemainnya. Itu maksud saya. Aduh, Jangan jadi lupa takut nih. sarapan pemirsa pada pagi hari ini ya. Karena sekali lagi kami menjanjikan kebahagiaan bukan hanya janji-janji semata. Karena seperti yang satu ini nih, Presiden Jokowi lagi-lagi ya. Ini sebagai upaya pemerintah untuk memastikan produksi jagung di Provinsi Gorontalo dan mengurangi ketergantungan impor. Presiden Jokowi meninjau panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Melihat hasil produksi yang melimpah, Presiden berharap harga jual jagung di Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo juga meningkat signifikan. Ya, kita ingin memastikan bahwa produksi jagung kita terus meningkat karena impor jagung yang dulunya 3,5 juta sekarang sudah 450 terakhir. 400 sampai 450 ribu, memang turunnya banyak. Tapi juga yang kedua, yang berkaitan dengan harga. Harga per kilo, kalau yang tahun lalu bisa mencapai sampai 8 ribu, sekarang turun menjadi 4 ribu sampai 5 ribu. 4.050 yang di sini tadi saya tanyakan. Artinya apa? Kalau harganya sudah turun seperti itu, artinya produksinya pasti melimpah dan naik. Kita harapkan dua-duanya produksinya naik tetapi harganya juga meningkat. Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan mungkin pembelian oleh Bulog. Pak Presiden, terkait di Gorontalo ini kan beberapa bulan ini ada musim panas. Nah, ini juga sebagian petani ini mengalami gagal panen, Pak. Ya, kalau itu masih normal lah. Hitungan kita kemarin kayak beras ya. Beras ada kelebihan di bulan lalu, hitungan BPS kelebihan 300 ribu ton. Jadi yang diperkirakan dulu tidak surplus, tetapi ternyata lebih 300 ribu ton. Izin Pak, terkait kesan berkunjung ke Bualemo Pak, Gorontalo. Kesan Bapak Presiden. Banyak jagungnya, banyak jagungnya, dan juga banyak kelapa. Yang saya lihat dari atas jagungnya sama kelapa. Luar biasa ya produser kita pada pagi hari ini habis ngomongin bola, ngomongin jagung. Gitu kan. Kemana-mana udah jadinya ya. Tapi satu hal yang pasti karena udah dijanjiin kan kemarin Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa tahun 2045 ini adalah saatnya Indonesia emas, di mana pada akhirnya kita harus mengurangi ketergantungan impor, kita harus berdikari, kita harus jadi swasembada negara yang bagus, dan yang paling penting juga hal-hal yang berhubungan dengan industri kreatif seperti olahraga dan kepemudaan ini juga harus ditingkatkan lagi karena ya kita punya banyak banget talenta-talenta pemain bola yang harusnya bisa terekspos sih ke luar negeri. Dan pasti ini juga menjadi sambutan baik ya dari masyarakat soal tadi adanya penanaman jagung kan berarti bisa meningkatkan ekonomi di masyarakat di sana. Suka kan? jagung berarti ya?
suka jagung manis. Oh, Sally suka jagung baru Jagung pemirsa. manis, jagung manis. Pemirsa bikin sarapan jagung hari ini. Waduh, Kita bergeser ke informasi lainnya. Aduh, udah fokus. Iya. Ini ada menteri kesayangan aku nih, ada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi ya, Bu Retno, yang menyampaikan sejumlah poin di sidang Komisi 80 UN Economic and Social Commission for Asia Pacific atau UNESCAP di Bangkok, Thailand. Dan Indonesia dipastikan mendorong inovasi digital secara inklusif di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, Indonesia mengajukan 3 langkah kerjasama dalam kerangka UNESCAP. Di dalam pernyataan nasional, saya antara lain menyampaikan bahwa Asia Pasifik saat ini memimpin dunia untuk transformasi digital. Dengan adanya percepatan transformasi hingga 10 tahun yang terdorong karena pandemi COVID-19. Saya juga menyampaikan bahwa perkembangan positif ini seharusnya menjadi golden ticket kita menjadi yang terdepan dalam pencapaian sustainable development di tingkat global. Internet ekonomi Asia Tenggara sendiri diproyeksi oleh World Economic Forum mencapai $1 triliun pada 2030. Namun demikian, saya juga menyampaikan adanya paradoks yang terjadi di kawasan. Laporan PBB mencatat adanya keterlambatan kawasan Asia Pasifik untuk mencapai SDGs sampai 32 tahun hingga tahun 2062 akibat pandemi COVID-19 dan konflik di berbagai belahan dunia. Untuk itu Indonesia mengedepankan pentingnya inovasi digital untuk mengatasi paradoks ini yang akan diwujudkan melalui pengembangan digital dalam aspek pemerintahan, ekonomi, dan masyarakat. Saya tuh ya kalau ngelihat yang namanya Menteri Perempuan, mulai dari Bu Retno, Bu Ani Sri Mulyani, Oh, Sri Mulyani. ya kan? Oke. Terus ada Menteri Sosial, siapa ayo? Tri Risma hari ini. Pura-pura Betul, lupa, aduh. suka pura-pura lupa. Ini Bu Risma soalnya nggak pernah diundang ke Kementerian Ayo, Bu Sosial jadi Risma, MC tolong tuh undang. minta kode sebenarnya sih Sally mah kayak begitu aktingnya. Ya saya kalau melihat 3 perempuan hebat Indonesia Serikat di Indonesia ini bukan hanya mereka sangat kompeten Sel di bidangnya, tetapi mereka ini sangat-sangat ingin menjadikan Indonesia ini benar-benar berdiri di kakinya sendiri. Bu Ani kepengen Indonesia memiliki kemandirian keuangan, ya kan? Lalu kalau tadi ada Bu Retno Marsudi ini menginginkan adanya kerjasama termasuk diantaranya defense politik yang harapannya nantinya bisa membuat Indonesia ini menjadi aman secara hubungan antar Indonesia ataupun luar negeri bilateral atau trilateral. Dan kalau si Menteri Sosial kita ada Bu Risma itu menginginkan agar seluruh masyarakat ini bisa mandiri dari tantangan kesejahteraan seperti itu. Berarti 3 wanita ini bisa menjadi contoh bagi saya sendiri ya Wira ya. Betul, bisa apalagi ini menjadi- masih momen Ya, Kartini juga betul. seperti itu. Dan sekali lagi semoga saja informasi-informasi yang kami hadirkan pada hari ini bisa menginspirasi Anda untuk jauh lebih bersemangat lagi. Kami masih memiliki informasi tentang Hari Bumi Sedunia yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Menyapa Pagi, Sinpo TV. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Sally, pagi pemirsa dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri tentunya dengan nuansa masa kini. Nah, kalau pengen happy, langsung aja stay tune di Sinpo TV pasti. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Selamat pagi. Selamat Anda masih pagi. menyaksikan program Menyapa Pagi ya. Betul sekali Wira. Ini juga ternyata ada dari Menteri ATR yang merayakan Hari Bumi seluruh dunia. Betul sekali. Kalau kita ngomongin Hari Bumi, apa sih yang biasanya kamu ingat tentang Hari Bumi? Hal sepele, hal receh gitu. Yang missing Sally lakukan. Lingkungan pastinya kayak kita membuang sampah pada tempatnya itu termasuk merayakan Termasuk Hari Bumi. ini nggak sih kerja bakti kalau di Oh kampung-kampung? iya betul kerja bakti. Nah, kalau dulu zaman-zaman saya tuh awal-awal ya kan aku anak-anak alfa ya ini ceritanya. Jadi ada gerakan Earth Hour.
Ya kan, ini untuk mematikan listrik tuh biasanya jam 9 malam sampai jam 10 malam tuh. Nah, ini adalah langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk memperingati Hari Bumi. Bukan hanya ngomongin lingkungan, tetapi juga bagaimana agar kondisi alam kita ini bisa jauh lebih sehat lagi. Dan berbicara tentang memperingati Hari Bumi Sedunia, ini ada Menteri ATR BPN bersama dengan unsur Forkopimda Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dia melakukan penanaman ribuan pohon sengon di Desa Cibeduk, Ciawi, Kabupaten Bogor pada Senin siang. Didampingi PJ Bupati Bogor, Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Negara atau ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, menanam 5.000 pohon mahoni di area lahan rawan longsor di Desa Cibeduk, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. AHY mengatakan penanaman pohon di Hari Bumi Sedunia ini sebagai perlindungan pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN untuk memanfaatkan lahan liar dengan cara menanam pohon mahoni yang bisa menyerap karbon dioksida sehingga dapat mencegah pemanasan global. Ini artinya kita bertanggung jawab terhadap kondisi alam kita. Jangan sampai terjadi pemanasan yang tidak bisa kita kendalikan dan menyengsarakan dan membahayakan kehidupan manusia peradaban kita semuanya. Dan tentunya ini juga masih dalam rangka kita menyukseskan kebijakan dan program pemerintah, yaitu reforma agraria. Bapak Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan menitipkan pesan sekaligus menekankan kepada kami Kementerian ATR BPN agar bisa semakin fokus pada upaya melakukan redistribusi tanah. Di sini tempat lokasi kita adalah lahan ex-HGU yang kemudian ada sekitar 251 hektar yang diredistribusi kepada masyarakat, yang setelah itu kita berharap ya tanahnya jadi produktif, jangan ditelantarkan, jangan dibiarkan, jangan kemudian tidak berguna atau bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu saya juga ingin terus mendorong agar lahan-lahan redistribusi ini juga punya nilai tambah, termasuk juga secara ekonomi mungkin dikembangkan untuk perkebunan. Tadi saya tanya apa yang ditanam, diantaranya sayur mayur Bu ya, sayur mayur, mungkin juga buah-buahan dan lain sebagainya. Dan kalau ini bisa didorong terus, tentu kita harus bekerjasama, berkolaborasi dengan berbagai stakeholders lainnya, termasuk pihak-pihak BUMN, selain tentunya Pemda, ya, pemerintah provinsi. Berapa jumlahnya Pak? 447 meter. Ditanamin apa Pak? Ditanamin apa? Tanamin palawija di belakang. Di belakang sana tanamin palawija. Dibilang susah, enggak, dibilang ya kita harus berjuang dulu, berangkat ke sana ke sini gitu. Sampai dulu. Tapi sudah dapat hasil Pak sekarang ini? Alhamdulillah. Sekarang ditanam palawija di belakangnya. Alhamdulillah udah kemakan sama anak istri, kejual lagi. AHY juga mengatakan akan menjalankan program pemerintah Presiden Jokowi dengan melakukan pembebasan lahan-lahan ex-HGU sekitar 251 hektar untuk masyarakat sekitar Desa Cibeduk, Ciawi, Bogor. Pembebasan lahan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat agar bisa bertani dan menanam pohon produktif serta bisa meningkatkan ekonomi daerah sekitar. Dari Bogor, Jawa Barat, Sinpo TV melaporkan. Oke, kalau tadi kita udah ngomongin yang namanya Hari Bumi ya, karena memang sekali lagi kalau ngomongin Hari Bumi itu aku tuh paling suka banget ya kalau udah lagi libur. Kalau libur sih dari Sinpo TV itu biasanya sehari itu cuman mandi sekali. Mandi sekali? Alasannya cuman supaya kan kita kalau di kosan kan nggak kena panas gitu kan, cuman di aktivitas di kosan aja kan, di rumah aja begitu kan, nggak keringetan seperti Berarti itu. salah satunya itu adalah Menghemat air dan listrik. Dan pastinya menghemat pengeluaran Betul sebagai sekali, anak bisa kos. dicontoh Itu nih. cara Betul. untuk kita untuk menghemat bumi yang lebih bagus loh ya. Anda bisa lakukan itu begitu kan. Ya Semoga udah. saja saya tidak kena komplain ya dengan tips Enggak yang baru dong, saja enggak saya hadirkan ini. Oke, Baik. Mira. Oke. Selain tadi berita tentang Hari Bumi, ini juga ada berita duka, yaitu 2 helikopter milik Angkatan Laut Kerajaan Malaysia bertabrakan dan terjatuh saat sesi latihan jelang perayaan HUT ke-90 Angkatan Laut Malaysia pada bulan Mei mendatang. Ya, dan Sally dan juga pemirsa, atas insiden itu 10 awak helikopter tewas. Angkatan Laut Malaysia telah membentuk badan investigasi untuk mengetahui penyebab kecelakaan tersebut. 2 helikopter militer milik Angkatan Laut Malaysia bertabrakan di udara saat sesi latihan. Helikopter itu berjenis Fennec M5026 dan HOM M5033.
Kejadian ini menyebabkan 10 awak helikopter tewas seketika. 10 korban tersebut merupakan personil Tentara Laut Raja Malaysia TLDM. Insiden ini terjadi saat sesi latihan parade ulang tahun Angkatan Laut Malaysia ke-90 pada pukul 9.32 waktu setempat. Berdasarkan video amatir, tampak insiden kecelakaan terjadi saat salah satu helikopter menabrak rotor helikopter lain sebelum akhirnya jatuh. Pihak Angkatan Laut Malaysia juga sudah membentuk tim investigasi untuk mencari penyebab kecelakaan tersebut. Tim Simpo TV melaporkan. Sedih juga ya Wira melihat adanya tabrakan seperti ini. Padahal dia juga untuk latihan jelang perayaan HUT ke-90 Angkatan Udara ya. Angkatan Laut atau Udara tadi ya? Udara. Angkatan Laut dari Malaysia ya. Betul sekali. Dan ya semoga kami mewakili seluruh kru Simpo TV, kami mengucapkan turut berduka yang sedalam-dalamnya untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhumah ini bisa mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, karena sekali lagi masih ingat nggak kejadian QZ8501 yang penerbangan dari Surabaya Singapura yang harus tenggelam di sekitaran Kalimantan Selatan? Ini mengingatkan kejadian seperti itu, begitu kan. Jadi sekali lagi semoga saja kondisi serupa ini bisa menjadikan pelajaran, lebih berhati-hati lagi, dan kita sebagai pemirsa, sebagai netizen untuk selalu mendoakan yang terbaik untuk keluarga yang ditinggalkan dan beliau yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Betul, ini kita langsung beralih ke berita selanjutnya. Wira, ini ada seorang pelaku pemerasan di sejumlah minimarket di kawasan Cengkareng. Berhasil ditangkap anggota kepolisian Polsek Cengkareng, Jawa Barat. Ya pemirsa, setelah video aksinya viral di media sosial, pelaku yang tidak hanya sekali melakukan tindakan pidana tersebut dibekuk petugas di salah satu rumah kontrakan di kawasan Kapuk, Cengkareng. Aksi pemerasan yang dilakukan seorang pria di dalam sebuah minimarket di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat terekam CCTV. Dari rekaman tersebut terlihat pelaku beraksi seorang diri. Dengan santainya pelaku masuk ke dalam minimarket dan menyasar karyawan minimarket yang berada di meja kasir. Pelaku lalu meminta sejumlah uang dan beberapa produk makanan dan minuman, serta sejumlah bungkus rokok kepada karyawan minimarket dengan cara memaksa. Tak sampai di situ, pelaku juga melakukan pengancaman kepada karyawan minimarket. Lantaran ketakutan dan di bawah tekanan, akhirnya karyawan toko memberikan pelaku uang, rokok, serta produk makanan dan minuman yang dimintanya. Tak hanya di minimarket tersebut, aksi pemerasan dengan modus meminta THR jelang Hari Raya Idul Fitri lalu juga dilancarkan pelaku di beberapa minimarket lainnya di kawasan Cengkareng. Berbekal rekaman kamera pengintai CCTV di dalam minimarket, polisi akhirnya berhasil membengkuk pelaku berinisial RN yang tak memiliki pekerjaan itu di tempat persembunyiannya di salah satu rumah kontrakan di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Selain pelaku, polisi turut menyita barang bukti berupa sejumlah pakaian yang dikenakan pelaku saat beraksi dan rekaman video kamera CCTV. Kronologisnya pada masa Idul Fitri, mendekati Idul Fitri, tersangka melakukan tindakan pemerasan ke toko-toko minimarket dengan alasan meminta THR. Padahal antara tersangka dengan toko tidak ada hubungan kerja. Dari hasil penyelidikan kami, ada 3 toko yang pelaku datangi, kemudian caranya pelaku meminta uang dan meminta barang. Selanjutnya ketika petugas toko menyerahkan struk pembayaran, yang bersangkutan tidak mau membayar. Pelaku seorang diri atau berkelompok? Pelaku seorang diri. Pelaku juga menyampaikan ancaman kepada pelayan toko, petugas toko, apabila tidak diberikan maka kendaraan yang di depan toko akan dikempeskan bannya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijebloskan ke jeruji besi Polsek Cengkareng dengan jeratan pasal 368 KUHP tentang tindak pidana pemerasan dengan ancaman pidana selama 9 tahun penjara. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Saya pernah lihat dengar berita ini justru dari keponakan saya, Sel. Oh, kenapa tuh, Wira? Jangan keponakan lah ya, adik aja ya. Kok jadi jatuh keponakan banget, kok kesannya saya muda banget gitu ya. Salah satu saudara saya itu mengabarkan bahwa ini ada kabar tentang mereka yang oknum-oknum yang melakukan pemerasan seperti itu, bahkan di hari raya Lebaran dengan dalih sebagai jatah THR. Dan ini bukan pertama kali, Sel. Sering terjadi ya? Sering terjadi sekali, dan kalau bisa Anda saksikan di berbagai sosial media yang Anda miliki begitu, ini gampang sekali kok keywordnya ya. Memang mereka sering, beliau-beliau ini ada melakukan
bukan hanya sekali 2 kali tapi berkali-kali. Betul, ini patut tidak dicontoh ya Wira, karena mengatasnamakan tentang THR Lebaran itu tidak. Tapi Sally ngasih nggak sih kalau seumpamanya misalnya lagi belanja di salah satu departemen store gitu, ngasih uang Waktu tambahan itu nggak? pernah Wira, karena sempat risih aja karena selalu diminta-minta, akhirnya ya udahlah dikasih. Tapi ikhlas kan? Harus ikhlas, harus ikhlas. Oke, kita Wira, beralih ke lanjut. informasi lainnya, Tel. Betul. Yuk, lanjut. Warga menemukan mortir saat akan membakar sampah di halaman rumahnya di Jalan Kampung Belakang, Kamal Kalideres, Jakarta Barat pada Senin malam. Ya pemirsa, untuk mengantisipasi hal berbahaya itu, tim Gegana Polri bergerak cepat melakukan evakuasi mortir tersebut. Sebuah mortir ditemukan salah satu warga di Jalan Kampung Belakang Kamal Kalideres, Jakarta Barat. Penemuan benda membahayakan yang berpotensi dapat menimbulkan ledakan ini pertama kali ditemukan warga yang akan membakar sampah di belakang halaman rumahnya. Menurut penuturan saksi, sebelumnya sempat menginjak mortir tersebut saat hendak membakar sampah di halaman rumahnya. Belum diketahui pasti apakah mortir tersebut aktif atau tidak, namun dikhawatirkan bisa menimbulkan ledakan. Saksi pun kemudian melaporkan penemuan mortir itu ke pihak pengurus lingkungan setempat dan pihak kepolisian. Ya nggak sengaja saya mau ngambil alat, emang lagi ngebakar sampah, atau keinjak gitu. Saya juga sampai kaget, ya tiba-tiba emang ada di situ, gitu, setengah badan dia ke timbun tanah. Kebetulan saya yang melihat pertama, terus saya lapor ke ini tetangga saya, terus saya berdua koordinasi langsung telepon RT, ngubungin RT. Ya harapan saya sih ya biar nggak ada lagi mortir-mortir lain di sini gitu, karena berbahaya gitu, takut masih aktif meledak di kampung sekitar. Mortir tersebut aktif atau tidak? Waduh, kalau mortir aktif atau tidak saya masih kurang tahu ya. Soalnya saya juga belum tahu gitu kabarnya gimana. Yang jelas mortir tersebut sudah diangkat sama tim Gegana. Mendapat laporan adanya benda berbahaya tersebut, tim langsung bergerak cepat menyisir serta mengevakuasi mortir tersebut dari lokasi dengan membungkusnya menggunakan selimut anti bom. Guna mengetahui pasti aktif atau tidaknya, selanjutnya mortir tersebut langsung dibawa oleh petugas Gegana Polri. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Kok bisa ada bom ya? Betul ya, di Bom, tempat-tempat sampah di mortir malam itu kan hari. bagian dari bom nggak sih, ya kan? Betul, betul. Ya kan, bom kecil begitu yang daya eksplosifnya nggak terlalu besar seperti itu. Tapi sekali lagi, ini semoga saja berhati-hati, dan kalaupun memang Anda mendapati hal yang sama, mungkin bisa melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, mungkin Badan SAR atau mungkin kepolisian setempat agar kepanikan-kepanikan ini bisa tercegah. Yes, dan pastinya petugas juga siap melayani ya apapun aduan dari masyarakat terkait tadi pertemuan mortir yang malam hari juga ya Betul, ditemukannya oleh penemuannya masyarakat. adalah di malam hari Iya, gitu kan. makanya. Dan alhamdulillahnya juga nggak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Semoga saja ini bisa menjadi catatan untuk kita bersama. Betul. Terima kasih karena sudah menonton Menyapa Pagi Sinpo TV. Tetap sampaikan cinta dan perhatian terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Saya Mira Ananta. Saya Sally Sregar. Terima kasih telah menonton. Selamat pagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.